Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 22 Juli 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 17 ayat 7. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Keluaran 17 ayat 7. Tempat itu dinamai Masa dan Meriba karena orang Israel telah berbantah dan mencobai Tuhan dan mengatakan, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Dari ayat ini, tema kita berbunyi oase iman. Oase iman. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dehidrasi secara sederhana kita artikan kondisi tubuh yang kekurangan air. Kondisi dehidrasi cukup berbahaya karena bisa membawa orang tidak sadar diri. Kalau keadaan tidak sadar diri, tidak mendapat pertolongan, bisa berakibat fatal, yaitu kematian. Penanggulangannya cukup sederhana, yaitu dengan memberi minum air. Kalau tidak bisa minum air, bisa diinfus cairan ke tubuh orang yang dehidrasi itu. Saudara-saudari, tiba saatnya perjalanan umat Israel yang dipimpin Musa sampai ke daerah Gurun Sinai. Di Mesir, mereka sudah terbiasa dengan panasnya gurun. Walaupun demikian, mereka tetap membutuhkan konsumsi air yang cukup. Ternyata bekal air yang mereka bawa telah habis. Di gurun itu mereka tidak menemukan sumber air. Umat itu kehausan, tanda dehidrasi. Karena tidak mungkin ada sungai di sana, maka diharapkan ada oase untuk mendapat air minum, juga minum untuk ternak mereka yang mereka bawa. Haus dan dehidrasi mengancam mereka dan tidak terlihat tanda-tanda adanya oase. Di situ umat itu membawa kemarahannya, kekhawatirannya. Mereka beramai-ramai mendatangi Musa. Mereka melampiaskan kemarahannya dan unek-unek dengan berkata, berilah air kepada kami. Dalam kondisi demikian ini, mereka mengingat negeri Mesir yang dulu berlimpah air, sehingga mereka berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Ketiadaan air minum ini berarti kematian bagi mereka dengan anak-anak mereka. Tempat mereka mengeluh dan meminta hanya kepada Musa. Dengan situasi itu, keluhan mereka yang paling berat, yang bertanya, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Bukan hanya soal tidak ada air, tapi apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Pertanyaan itu tentu tidak akan muncul bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman. Demikian seharusnya bagi umat Israel yang telah keluar dari Mesir, tetapi melihat beratnya masalah yang menantang, berakibat fatal, membuat keraguan dan mempertanyakan, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Saudara-saudari, rencana Tuhan tidak akan mengakibatkan fatal dalam situasi apapun, tetapi situasi mereka sudah mengarah fatal. Karena itu kemarahan umat
membuat Musa tidak sabar dan mungkin sedikit takut kalau umat itu mencelakai dia. Dalam keadaan yang tergesa-gesa, kesal dan tidak sabar, Musa membawa tua-tua Israel dengan nasihat yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu Musa memukul tebing batu dan memancarlah air bagaikan oase, pemuas haus, pendingin hati. Mereka boleh minum sepuasnya dan boleh beristirahat. Saudara-saudari, mari kita juga membutuhkan oase untuk iman, perteduhan iman kita, mendinginkan hati yang khawatir, sudah jenuh menanti tanda-tanda kasih, tanda-tanda pemeliharaan Tuhan yang kadang tak kunjung datang sesuai dengan pikiran kita. Kita butuh oase iman saat ekonomi keluarga yang tidak lagi cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Oase iman itu adalah doa, berharap kepada Tuhan. Kita butuh oase iman, yaitu berserah, berdoa, menantikan pertolongan Tuhan setelah lama kita mencari dan tak kunjung bertemu dengan anugerah Tuhan yang kita harapkan. Tuhan pasti ada bersama dengan kita dan mendengar seluruh permohonan kita. Dialah oase iman kita. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, adakah sesuatu lain sebagai oase iman, penyejuk hati Anda di kala khawatir? Yang kedua, apakah film untuk ditonton yang menyejukkan hati Anda? Yang ketiga, pernahkah Anda tawar hati kepada Tuhan karena doa Anda tak terjawab menurut pikiran Anda? Mari berdoa. Bapa Sorgawi, dengan tangan gembala yang baik, menggenggam gada dan tongkat, tetapi itulah yang menghibur kami. Dialah Kristus Juru Selamat, menjadi oase iman kami. Banyak yang menggoda kami. Kiranya Roh Kudus meneguhkan hati kami sampai pada Kristus. Dialah penghibur dikala kami takut, hilang harapan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.